Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pengakuan iman Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup," dikisahkan dalam Injil tadi bahwa itu terjadi di Kaisarea Filipi. Dalam studi kitab suci dikatakan bahwa orang-orang Kaisarea Filipi atau wilayah Kaisarea Filipi adalah wilayah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah, di mana orang-orang berpikir bahwa iman kepada Tuhan tidaklah penting. Bahkan orang-orang beriman dikatakan sebagai orang-orang yang tidak efektif hidupnya. Karena pengakuan ini terjadi di daerah orang-orang kafir, maka secara simbolik bisa kita katakan bahwa misi Yesus adalah universal, bukan hanya untuk orang-orang Israel, melainkan terbuka bagi semua orang. Kalau demikian, misi untuk mewartakan kasih Bapa dan tawaran keselamatan bukan hanya untuk beberapa orang pilihan, tetapi untuk semua orang. Pengakuan iman Petrus menunjukkan undangan untuk mengikuti Tuhan dan berpartisipasi di dalam misinya. Dan dalam dialog yang kita dengarkan tadi, dari pengakuan iman Petrus ini, Yesus memberi Petrus wewenang untuk memimpin gereja dengan berkata, "Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Perlu kita pahami bahwa kuasa yang dimaksudkan bukanlah untuk mendominasi, tetapi kuasa yang diberikan Yesus kepada Petrus dan kepada gereja adalah untuk melayani dan mempersembahkan hidup bagi kebaikan semua orang. Petrus sama seperti Yesus yang dia sebut Mesias, menunjukkan kasih yang sebesar-besarnya bagi semua orang. Mereka berkorban atau dia berkorban bahkan sampai wafat di kayu salib demi keselamatan semua orang. Saudara-saudari terkasih, mengaku bahwa Yesus adalah Mesias berarti kita mau hidup seperti Yesus. Misi Yesus seharusnya menjadi misi kita. Isi hatinya seharusnya juga menjadi isi hati kita. Ketika memikirkan tentang gereja, Santo Yohanes Paulus yang kedua berkata, ketika kita memikirkan banyak masalah yang kita hadapi setiap hari, ketika kita memikirkan banyak orang yang menderita, sesungguhnya kita sedang berpikir tentang Kristus. Di wajah orang miskin, kata Santo Yohanes Paulus kedua, saya melihat wajah Kristus. Dalam kehidupan orang miskin, saya melihat kehidupan Kristus tercermin. Gereja yang ingin menjadi gereja orang miskin harus memperhatikan tantangan ini, menemukan kedalamannya sepenuhnya dan menerapkan kebenarannya sepenuhnya. Kita dipanggil untuk melakukan apa yang Yesus lakukan dan mewartakan Injil kepada orang miskin. Demikian refleksi Santo Yohanes Paulus kedua tentang gereja. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, karena Yesus telah mendirikan gereja atas nama Petrus di atas batu karang, maka kita sebagai anggota gereja juga dipanggil untuk mewartakan bahwa Yesus adalah Mesias. Kita dipanggil untuk membawa hati Yesus yang penuh belas kasih kepada orang-orang yang kesepian, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kita. Inilah yang dikatakan sebagai gereja yang solider, gereja orang-orang miskin, gereja bagi orang-orang yang membutuhkan, seperti dikatakan Yohanes Paulus kedua.
Karena itu kita juga dipanggil untuk menjadi orang-orang yang berbelas kasih dalam Kristus, di dalam tindakan kita, di dalam diri, di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kepada orang-orang yang berjumpa dengan kita. Kita tahu bahwa Yesus menderita saat kita menderita, dan penderitaan kita telah menjadi penderitaannya. Biarkanlah tindakan kita dalam solidaritas dengan Tuhan yang menderita menjawab pertanyaannya, menurutmu siapakah aku ini? Santo Dominikus juga telah menjawab pertanyaan ini, dan dia mengabdikan dirinya demi gereja yang dibangun di atas batu karang, dan Petrus, paus kita sekarang, adalah kepala gereja. Amin.